Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. Al-aqabatul ula, hadil aqabatul ula. Aqabah itu asal makna jalan di gunung, jalan yang terjal, yang sulit didaki, bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang rata. Wa aqabatul ula itu aqabatul ilmi, itu aqabah ilmi atau dalam pilih ilmu. Jadi artinya orang mencari ilmu, orang menuntut ilmu itu harus melewati masakot atau kangelan-kangelan. Isbatnya orang berkendaraan bukan di jalan yang mulus, terjal di pegunungan. Nanti banyak sekali ujian. Orang mencari ilmu itu merupakan tanda orang tersebut dikehendaki oleh Allah kebaikan. Qala sallallahu yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman di dalam ilmu. Artinya hadis tersebut merupakan bisyarah, kabar gembira dari Rasulullah, yang mana untuk mengetahui siapa orang yang baik, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah baik, ini kita tidak tahu apakah nasabnya atau jabatannya, namun alamatnya ada. Alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik, orang yang dikehendaki oleh Allah bahagia, orang yang dikehendaki oleh Allah selamat, itu alamatnya orang yang mau mencari ilmu. Dalam konteks sekarang, orang yang mau belajar di pondok pesantren. Nanti kalau orang dikehendaki oleh Allah baik, tentu oleh Allah akan diuji. Qala sallallahu yuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baik, maka orang tersebut oleh Allah diuji, diberi musibah. Sabar apa tidak, ridho apa tidak. Bila mana orang tersebut sabar ridho, maka orang tersebut akan diberi keberhasilan oleh Allah, dan orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mencari ilmu ini banyak sekali ujiannya. Kadang levelnya pas-pasan, kadang di pondok sakit. Fakul maka ucap sampai sunwa billahi lan itu kelan Allah at-taufiqu tapi tulung. Orang bisa mencari ilmu itu sebab mendapatkan taufik atau pertolongan dari Allah. Orang bisa ibadah karena mendapatkan taufik dari Allah. Orang bisa beramal kebaikan karena mendapatkan taufik dari Allah. Orang bisa mengaji, orang bisa dihadir majlis ilmi dan lain-lain. Ini merupakan sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Artinya pula orang bisa baik, ini sebab mendapatkan pertolongan dari Allah. Bapak mujahidin oleh Allah diberi kemudahan dalam masalah bisnisnya IT. Terus beliau oleh Allah diberi kemudahan pula mensyukuri, dengan arti hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti bagi orang kaya itu tidak ada kebaikannya kecuali dengan lomannya. Jadi orang kaya ini kebaikannya hanya di lomannya saja. Kalau orang kaya itu tidak loman, maka la khairallahu, tidak ada kebaikannya. Alhamdulillah, muhajidin kami ucapkan dari Pondok Pesantren Bau, ucapkan terima kasih jazakumullah khairan
mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau diberi panjang umur oleh Allah fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Ya talibal khalasi haywan kang nyupri selamat wal ibadah alaika natapana sabasra awal kawitane wa faqaka muga-muga paring taufik atau paring pitulung ing sira sapa Allah tetapi bil ilmi kan ilmu baik orang-orang yang orientasinya mencari keselamatan dan himmahnya beribadah atau prinsipnya yaitu kalau orang berkehendak menjadi orang baik, maka supaya orang tersebut belajar ilmu, maksudnya ilmu di sini ilmu agama. Qala sasan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu oleh Allah sangat difardukan bagi tiap orang Islam. Maaf, ilmu di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu hadis. Ini perbedaan-perbedaan hanya berkisar dengan ilmu yang ada hubungan dengan agama. Dalam Islam ilmu itu dibagi menjadi dua. Satu, ilmu yang hubungannya fardul ain, seperti orang bisa sholat, sholatnya benar, wudunya benar, bisa mandi besar secara benar, bisa menunjukkan najis dengan benar. Ini hubungannya fardul ain. Mau tidak mau orang harus belajar ilmu yang hubungannya dengan fardul ain. Ada ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang cari hukumnya fardul kifayah, yang mana fardul kifayah ini hubungannya dengan kemaslahatan atau kebaikan orang banyak. Seperti ilmu kedokteran, ini fardhu kifayah, yang mana di suatu daerah harus ada orang yang belajar ilmu kedokteran. Saat kalau sakit semuanya akan timpang. Ilmu pertanian juga fardhu kifayah, harus ada orang yang belajar ilmu pertanian. Di tahfidz Quran juga merupakan fardhu kifayah. Namun adabnya atau tertibnya, orang yang menggeluti ilmu fardhu kifayah ini tertibnya, syaratnya harus menggugurkan fardul ain. Kalau dia tidak mengukur fardul ain, maka dia berdosa. Jadi artinya bagi orang yang sekolah kedokteran atau sekolah umum, ini mau tidak mau harus mengerti caranya wudu, apa yang batalkan wudu, salatnya wudu, cara salatnya salat, dan apa yang batalkan salat, dan lain-lain dan seterusnya. Ada yang mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu adalah ilmu hal, dengan arti kalau orang berdagang maka dia harus mengerti ilmu dagang supaya tidak jatuh riba. Kalau orang haji maka orang harus mengerti ilmu haji supaya hajinya benar, sehingga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Natabil ilmi kal ilmu. Jadi bagi orang yang orientasinya ingin selamat, ingin bahagia, ingin baik, maka orang tersebut harus peduli dengan mencari ilmu. Ilmu diamalkan, saya dapat ilmu diamalkan dan diajarkan. Failah si ilmu iku al-qalbu iku pokok atau punjer yang pusat. Walilan iku si ilmu al-madu tenggon hubungannya ibadah. Jadi ibadah itu nanti ada sangkut pautnya dengan ilmu, atau amal itu ada sangkut pautnya dengan ilmu. Sebab bila mana orang amal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ilmu itu merupakan pokok. Nanti ada yang gambarkan lagi, ilmu itu seperti pohonan dan amal atau ibadah itu seperti buahnya. Jadi yang pokok itu adalah ilmu. Dengan ilmu akan melahirkan ibadah, dengan ilmu akan memunculkan amal. Wa'lan dan merasa pasal ilmu masih ilmu ibadah wal amal saleh iku jahrani iku interluru di ajrihi makrona arai jahrani ada ilmu ibadah karena tilmu apa kuluma satu sabarang tawakan ningali sapa sira wa taswala nuru sapa sira dan min tasnifil musannifina saking nganggiti pira-pira wong kang nganggit yang ngarang kitab wa ilmu alimin lan mulangi perkang mulang wa ba'dil wa'izin lan
dituturi atau nutulan kalau kami tuturi wala nazirina lan angan-angan berwa angan-angan. Dengan ilmu orang akan bisa mendapatkan apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengambil ilmu, orang yang mulang, orang yang bermau'izah dan seterusnya. Ini dengan ilmu ini bisa ditangkap kebaikan-kebaikan orang yang menyampaikan kebaikan itu dengan ilmu, maka kebaikan-kebaikan itu bisa ditangkap. Sebab bila mana kebaikan-kebaikan orang disampaikan lantas dia tidak punya ilmu, dia bodoh, maka dia tidak akan bisa menangkap kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Balik ajina balik karena ada ilmu wal ibadah atau jauhan uzat yang turunkan apa kutub kitab, dan karena ilmu dan ibadah maka Al-Quran diturunkan dan kitab Taurat Injil diturunkan. Maksudnya utus sebelum utusan, dan juga para utusan diutus oleh Allah ini karena ilmu wal ibadah wal amal, dengan arti apa yang dilakukan oleh Rasul atau para anbiya itu memberantas kebodohan-kebodohan. Begitupun ulama orientasinya juga demikian. Himatul ulama juga memberantas kebodohan-kebodohan. Sebab dengan kebodohan-kebodohan itu tentu kebaikan-kebaikan tidak akan didapat. Justru dengan kebodohan-kebodohan itu maka mafsadah yang akan didapat. Sebab orang bodoh itu baik dan buruknya lebih banyak buruknya. Kadang orang bodoh melakukan suatu kebaikan, dia menyangkanya baik padahal itu tidak baik. Bali ajrima balik karena ada ilmu wal ibadah. Khuliqat dan jadiakan apa samawati wal langit wal ardulan bumi wa ma lan barang fihinna kata samawati wal ard minal khalqi dari makhluk. Dan karena ilmu dan ibadah Allah menjadikan langit dan bumi dan seisinya, yaitu makhluk-makhluk, dengan arti Allah menjadikan langit, bumi dan lain-lain ini karena ilmu dan ibadah. Awal amal soleh, sehingga dengan amal soleh dan ibadah ini Allah menjadikan langit dan bumi, dengan arti pula Allah menjadikan sesuatu ini ada hikmahnya, dan hikmah yang paling penting adalah ibadah. Allah Ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia ini untuk beribadah. Adapun bila mana Allah itu menjadikan manusia dan jin untuk beribadah, maka Allah akan memberikan fasilitas kepada orang yang dijadikan oleh Allah, sehingga oleh Allah orang tersebut diberi rizki, diberi kesehatan dan lain-lain. Wa ta'ala angan-angan sebasa ayat-ayat dulu fi kitabillah kitab Allah azza wa jalla. Ihdahuma ijazah ayatain iku kalau ikuti Allah jalla kalmal jalla makhluk apa jalla agung apa disebutnya Allah. Angan dengan dua ayat ini, salah satunya Allah Ta'ala ku alladzina khalaqakan dagaka sulladzi sab'a samawatin ing pitu berlangit wa minal ardi lan saking bumi mislahuna ing sab'a samawat. Jadi Allah merupakan zat yang menjadikan langit, dan langit itu sabtuju. Bumi pun dijadikan oleh Allah sabtuju. Namun sabnya bumi tidak seperti sabnya langit. Kalau langit ada renggangnya, namun kalau bumi itu debat yang ajib, yang aneh. Juga lautan itu informasinya demikian. Jadi ada sab-sabnya sampai sabtuju. Air yang atas dan yang bawah berbeda-beda. Ya tanah satu mulul amul berkara bainahuna indam ada samawati wa mil'at ilahri. Di dalam bumi dan langit maka putusan Allah atau takdir Allah atau amrullah ini berjalan. Ayat ini amrullah di atas bumi dan langit, maka putusan Allah maka terjadi. Seperti misalkan ada hujan. Coba hujan itu merupakan sumber kehidupan. Rizki itu hubungannya itu dengan hujan. Qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an fakhraja bihi wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi samaratin
rizqalakum. Allah menurunkan dari langit hujan, fa akhraja bihi minas samarati rizqalakum, dan hujan turun di bumi, dan dengan hujan maka akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain. Ini sebagai rizki bagi kamu sekalian. Dengan arti rizki itu hubungannya dengan air. Bila mana tidak ada air, maka rizki akan putus. Dan kehidupan itu juga ada hubungan dengan air. Maka dalam pesantren, air diperhatikan. Misalkan saja ketika orang menggunakan air, ini tidak boleh berlebih-lebihan. Namanya israf dalam agama. Ini tentu ada batasan-batasan. Kulu wasrabu wala tusrifu, silahkan kalian makan dan minum, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Gak taunya dalam berlebih-lebihan dalam makan dan minum, ini bisa memunculkan penyakit, bisa madarat. Penggunaan air pun karena air itu sangat penting, maka juga dalam penggunaan tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama. Walaupun orang menggunakan air di sisi Bengawan, ada air banyak, ini pun dalam penggunaannya itu tidak boleh berlebih-lebihan, haram. Di air itu merupakan sumber rizki, pokok rizki. Wa anzalna minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqalakum. Dita'lamu subhanahu wa ta'ala anna Allah ta'ala ala kulli syai'in siji iku qadirun iku kuasa. Dan yang mana Allah dan langit, bumi dan seterusnya, ini supaya diketahui bahwasannya Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Namun maha kuasanya Allah itu ya ta'ala bil mumkinat, la ya ta'ala bil ghairi mumkinat. Allah ala kulli syai'in qadir, namun ada hubungan dengan perkara yang mungkin. Seperti misalkan saja Allah ala kulli syai'in qadir. Sekarang apakah Allah tidak mampu mengambil istri dan anak? Ini kan tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mempunyai istri. Nanti yang tidak mungkin Allah mempunyai anak. Ini asalnya ada cerita. Iblis menghadap kepada Nabi Idris, tanya kepada Nabi Idris, ya Iblis, Tuhanmu ala kulli syai'in qadir, apakah Tuhanmu mampu menciptakan bumi dan seisinya di cangkang telur? Maka berhubung Iblis ditanya yang tidak-tidak, maka oleh Nabi Idris diculak melipatnya. Diculak melipatnya. Sebab ulang tanya itu dalam Islam ini harus ada kepentingannya, sehingga ulama-ulama sufi bila mana ditanya suatu perkara, maka ulama sufi mengatakan hal takau hadir masalah amla, apakah masalah ini terjadi apa tidak. Bila mana masalah itu tidak terjadi, maka batu sufi tersebut, maka orang sufi tersebut tidak mau menjawabnya. Lantas dalam persoalan ini ada ulama yang mengatakan bahasanya Allah mungkin saja menciptakan bumi di bawah cangkang telur, dengan arti cangkang telurnya itu dibesarkan dan bumi dikecilkan. Namun nanti Allah ala kulli syai'in qadir itu yata'alaku bil mumkinat, la yata'alaku bil ghairi mumkinat. Dengan arti Allah ala kulli syai'in qadir, namun Allah tidak mungkin Allah mempunyai anak, Allah mempunyai istri. Wa anna wasallallahu an ahaba itu yang meliputi sabda Allah bi kulli syai'in kasasuci abana ilman wa ruwi. Jadi semuanya apa yang di atas bumi dan langit dan seisinya, ini semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya yang dibuat dasar oleh ilmu IT. Jadi semuanya yang ada di bumi sekecilnya ini terdeteksi, terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti banyak sekali ilmu yang kita tidak mengetahui
apalagi minal asrar ya rahasia-rahasia. Wa kafalan cukup ya apa pihak ayat kan apa yang dalilai apa yang dalilai ala safil ilmi yang masih mulyani ilmu la sababna ilmu tauhid. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat mulia. Kalau ilmu itu mulia, maka orang yang mempunyai ilmu juga akan mulia. Dan ilmu puncaknya ilmu adalah ilmu tauhid. Puncaknya ilmu adalah ilmu tauhid. Dan puncaknya ilmu tauhid ada ucapan la ilaha illallah. Sebab dengan la ilaha illallah orang akan masuk surga. Juga afdalul dzikri la ilaha illallah. Coba lumanya Allah. Orang hanya mengucapkan la ilaha illallah maka akan dimasukkan di surganya Allah. Allahumma adkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Lumanya Allah. Walaupun dosanya apapun, sebesar apapun, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebab surga pun didapat dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi puncaknya ilmu adalah ilmu tauhid, dan puncaknya tauhid adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Juga pintu surga ada tulisan la ilaha illallah. Walat ayat ashabi min dari kalau Allah jalla halimu akum min kasam zakar ucap wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqul orang dadi akan sapa sun al jinna in jin wal insa lan manusa illa liya'buduni, angin supaya nyembah sapa jin lan insi ing insun. Jadi hikmah Allah menjadikan jin dan manusia ini supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk ini tujuannya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah itu maknanya luas. Orang mandi untuk kebersihan, maka mandinya ibadah. Orang tidur supaya nanti untuk istirahat, supaya nanti bisa sholat subuh, maka tidurnya ibadah. Orang bekerja diniati untuk nafkah anak istri, maka kerjanya merupakan ibadah. Namun di sini nanti ibadah itu masing-masing. Kalau mudah ibadahnya orang yang mempunyai ilmu, ini dengan ilmu dengan mulang. Afdal istighfar bil ilmi. Sebaik-baiknya orang sibuk itu sibuk dengan ilmu, mulang mengamalkan atau mengajarkan. Nanti ibadahnya bapak pegawai ya, misalnya ini dengan pekerjaannya, sang bapak bupati atau pak camat atau bapak kesra, ini ibadahnya dengan pekerjaannya. Soalnya kan nanti kan repot, misalkan bupati atau wali kota terus ibadahnya di kuburan, terus kan repot nanti, kan berantakan urusan. Ada bupati atau wali kota terus ibadahnya di masjid, terus kan repot ya. Begitu ibadahnya bapak polisi, ini mengatur keamanan, bagaimana jalan lancar, jalan tidak macet, tertib. Begitu ibadahnya bapak TNI, ini menjaga negara. Kalau bapak polisi misalkan ke kuburan, terus kan repot. Bapak polisi ke langgar, wiridan, yang repot. Bapak TNI misalkan saja juga demikian, ke masjid, terus siapa yang menjaga negara. Jadi ibadah itu tentu masing-masing. Dan ibadahnya orang yang berdagang dengan dagang yang jujur, orang dagang yang jujur itu besok oleh Allah dikumpulkan dengan para syuhada. Namun sedikit sekali pedagang yang jujur. Wakafan yukum yang berhayat abadatan ala salafil ibadati ing atasi mulyani ibadah. Wasi ikbali lan tetapi madem ala si ibadah. Di ayat ini menunjukkan bahasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa akhirih.
Jadi ayat ini menunjukkan bahwa dalil sebagai kemuliaannya ibadah, dan supaya apa yang dilakukan oleh orang berhubung ibadah itu kemuliaan, ini ada dasarnya dinati untuk ibadah. Fa'adhi mengkagawa agung di amri perkara loro ay al ilmu wal ibadah huma utawi al amrain iku al maksudu kang sesejo min khalqi daraini saking dadekake dunya lan akhirat. Di dua perkara ini merupakan tujuan Allah. Itu suatu keajaiban Allah menjadikan dunia dan akhirat ini sebab dua perkara. Satu al-ilmu wal ibadah. Jadi artinya lagi, bila mana bukan karena ilmu dan ibadah, maka Allah tidak akan menjadikan dunia dan akhirat. Jadi artinya dunia dan akhirat itu dijadikan karena masalah ilmu dan ibadah. Jadi artinya disinilah pentingnya orang yang mempunyai ilmu, dan pentingnya ilmu diamalkan atau ibadah. Surga dijadikan sebab atau karena ilmu dan ibadah. Dunia dijadikan oleh Allah sebab karena hubungan ilmu dan ibadah. Kalau tidak ada ilmu dan ibadah, maka Allah tidak akan menjadikan dunia dan akhirat. Dengan arti pula, kalau manusia itu tidak beribadah, kalau manusia itu bodoh tidak mencari ilmu, maka dia bertentangan dengan atau bertentangan dengan hikmah Allah menjadikan dunia dan akhirat. Wa'lam lan urasa basira min khairanani fa hakama hak awil abdi ketika wala apa Allah yastakhila jatuh ora ketungkul sapa abad ila bihima angin kelawan al ilmu wal ibadah al amrain walayat abulan walayat abul ora payah atau ora kangelan sapa abad ilallah ma angin kelana amrain atau ilmu wal ibadah. Maka mau tidak mau bagi orang supaya menyibukkan diri dengan masalah ilmu dan ibadah, dan bagi orang supaya melakukan ilmu dan ibadah walaupun dengan susah payah. Jadi artinya ilmu dan ibadah ini merupakan tidak bisa ditawar-tawar, yang mana mau tidak mau harus dilakukan oleh seseorang. Berarti mana ibadah itu maksudnya itu wal amal bil ilmi. Wala yang turun angan-angan sapa abad ila fihma angin ing dalem amrani atau al ilmu wal ibadah. Wa'lam dan wasapa sira annama isbalan selama salani ilmu wal ibadah atau amrain minal perkara iku batul batal la salah orang kebekesan iku mawjud fihi inma, dengan arti selain ilmu dan ibadah ini batil, ini tidak ada kebaikannya. Berarti prinsipnya apa yang dilakukan oleh seorang ini supaya ada hubungan dengan ilmu dan ibadah, walahu la tidak manfaatnya la hasil iku mawjud lahu kutima. Jadi artinya selain ilmu dan ibadah, perkara-perkara yang lain ini tidak ada nilainya. Pada alim sama kolonal keurus sopasira zalika imekuno mengkuno mata kalau anal ilmah wa qadul ibadah atau fa'inahu qadwa alihil madar anal ilma insi ilmu iku asraful jawharaini iku luwih mulyani pilo-pilo iku luwih mulyani inten luru wa afdaluh mandan luwih utamani jawharani. Jadi ilmu dan ibadah kan diserupakan jawharani itu inten dua, namun yang paling utama itu ilmu, sebab dengan ilmu akan membuahkan ibadah. Jadi ilmu itu pokok seperti tanaman. Jadi antara amal atau ibadah ini yang lebih utama yaitu ilmu. Dengan ilmu akan membuahkan ibadah melalui amal, namun dengan ibadah dan amal ini kan tidak membuahkan ilmu. Jadi di sini ilmu merupakan pokok. Ilmu merupakan pokok. Walidhalika al-anal ilma asraful jawaharain wa afdaluma qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdal alimi satun ilmu utama lahum alim
Inna fal al sadi utama wong alim, inna afal al utama wong alim alal abidi ngalahaken ing atase wong kang ibadah, alal abidi ngalahaken wong kang ibadah utafati kaya utamane ingsun, ala adna rajulin ngalahaken ing atase luwih sor-sore wong lanang min umati saking umat ingsun. Jadi artinya bandingannya orang yang alim, yang istighfar dengan ilmunya, ilmu diamalkan dan diajarkan, dibandingkan dengan abid, maksudnya abid siswi, abid yang alim. Adapun yang abid yang bodoh ini tidak terbilang-bilang. Abid yang bodoh, orang yang beribadah yang bodoh tidak terbilang-bilang. Dengan arti orang alim yang sibuk dengan ilmunya dengan mengajar. Al-alim alladzi yastahilu bil ilmi bitaklim wal amal, ini lebih utama daripada orang alim yang abid, yang tidak istighfar dengan mengajar, yang hanya istighfarnya dengan ibadah. Ini bandingannya seperti utamanya Kanjeng Nabi. Ini diumpamakan orang alim yang mengajar, mengamalkan ilmu. Adapun adna rajulin ini diumpamakan orang alim yang tidak mengajarkan ilmu. Jadi orang alim yang mengajarkan ilmunya ini diumpamakan sebagai Kanjeng Nabi, dan orang alim yang tidak ngulang, tidak mengajarkan ilmunya itu diumpamakan sahabat yang paling rendah, berarti utama Kanjeng Nabi. Dengan arti kemuliaan orang alim yang ngulang ini dibandingkan dengan orang alim yang tidak ngulang, tidak mengajar, ini bukan bandingannya jauh, bandingannya jauh. Masih utama orang alim yang istighfar atau yang sibuk dengan mengajarkan ilmunya. Coba dengan ilmu orang tahu kebenaran, dengan ilmu orang tahu siapa Allah, dengan ilmu orang tahu siapa Rasulullah, dengan ilmu orang akan bisa beramal secara benar, dengan ilmu orang bisa membina rumah tangga dengan baik, dengan ilmu kebaikan-kebaikan didapat. Sehingga kalau Ta'ala hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, tidak sama antara orang yang mengerti dan orang yang bodoh. Dan misalkan saja, maaf, orang yang bodoh dalam bertetanggang pun tidak baik, orang bodoh dalam muamalah pun kadang menipu, tidak baik. Orang bodoh pun bila ngobrol atau ngomong ini kadang omongannya tidak baik, menyakiti dan lain-lain. Orang bodoh pun dalam membina rumah tangga ini tidak ngerti ayat wa asiruhunna bil ma'ruf, para suami supaya mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Sehingga kalau suami itu bodoh sehingga menyakiti istrinya biasa, memarahi istrinya biasa seenaknya, sehingga orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya. Walaupun seolah benar, maka ada cerita ya, ada orang bodoh, dia sibuk dengan ibadahnya, namun dia tidak mempunyai ilmu. Dan orang bodoh tersebut ngingu khimar, karena di Arab itu waktu itu hewannya khimar. Dia ahli ibadah, dia ngingu khimar, dan ketepatan khimarnya itu khimar perempuan, khimar wadon. Dan khimar ini tidak digunakan apa-apa, hanya dikandangkan saja, dimandikan, diberi makan. Terus ada orang yang muskil, yang tanda tanya, fulan ini aktif ibadah, rajin ibadah, dan fulan ini mempunyai khimar perempuan, khimar wanita, khimar betina, namun khimar ini tidak digunakan apa-apa. Dan fulan yang ahli ibadah tersebut ini tidak nikah. Lantas ditanya, Pak, kenapa sampean khimar tidak digunakan apa-apa dan saya tidak nikah? Maka jawabnya, saya sibuk ibadah. Namun berhubung manusia itu kan punya syahwat. Jadi kalau muncul syahwatnya itu dilampiaskan ke khimarnya.
Ini contohnya orang bodoh itu banyak salahnya daripada benarnya, walaupun seolah itikat orang bodoh itu benar, namun itu padahal salah, dia tidak ngerti. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun utawi ningali ilal alimi marang wong alim al mahabbah iku ahabu leh dan temeni ilaya marang ingsun min ibadati sanatin tinibang ibadah 1 tahun siamiha ya puasane sanah wa qiyamiha lan salat begini sanah, dengan arti melihat orang alim hanya satu penglihatan saja, satu pandangan saja, namun melihat dengan mahabbah, yang bukan dengan sentimen, bukan dengan hasad. Mahabbah, melihat dengan mahabbah, dengan simpati, sehingga melihat orang alim ini nanti yang kelas tinggi ya, itu melihat wajahnya terus kita ingat akhirat. Ini orang alim yang kelas tinggi, kita melihat wajahnya kita bisa tobat, kita melihat wajahnya kita menangis. Lah melihat orang alim disertai dengan mahabbah, dengan simpati, ini lebih baik, lebih dicintai oleh Kanjeng Nabi daripada ibadah 1 tahun, dan 1 tahun itu siangnya puasa dan malamnya sholat malam. Coba orang 1 tahun puasa, 1 tahun sholat malam. Ini dengan kita melihat orang alim dengan mahabbah, dengan mencintai, ini melihat orang alim ini lebih baik daripada beribadah 1 tahun. 1 tahun itu di siang puasa dan malamnya yaitu qiyamul lail. Coba dengan arti pula, ini rahmat Allah. Hanya melihat saja, hanya melihat orang alim saja, melihat dengan simpati, dengan simpati, dengan kasih sayang, dengan mahabbah. Ini dengan ibadah 1 tahun di siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, ini lebih utama melihat orang alim dengan cara simpati tadi. Dengan arti pula, siapa orang yang kuat? Setahun puasa penuh, terus malamnya qiyamul lail secara penuh, siapa yang kuat? Namun melihat orang alim, inilah pahalanya lebih besar daripada itu. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulukum abadharan nuduhaken supaya sunkum ing sira kabeh ala asrafi ahli jannati ing atase luwih mulyane ahli swarga. Qalu dawu sahabat bala inggih ya Rasulullah, kula dawu sapa Kanjeng Nabi hum ulama umati ay asrafu ahlil jannah, ay asrafu ahlil jannah iku ulama umati, ulama umat ingsun. Jadi artinya ahli surga yang derajatnya paling mulia hanya di bawah Nabi ini adalah para ulama. Sebab surga itu tingkat-tingkatan. Kalau Nabi Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutus samawati azima. Orang yang mempunyai ilmu, diamalkan serta diajarkan, maka orang tersebut orang yang mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Ini makamnya hanya di bawah Nabi. Jadi artinya orang yang paling mulia tentu ahli surga itu para nabi. Lah setelah itu yaitu ulama. Yang dimaksud di sini ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama akhirat. Satu ulama nanti dibagi menjadi 2, satu ulama akhirat, kedua ulama dunia. Namun kita jangan mudah-mudahnya menilai orang itu ulama dunia atau ulama su, ini hanya untuk pribadi kita saja. Jangan kita menjadi ulama dunia, jangan kita menjadi ulama su atau ulama nifak. Ulama nifak itu pandai ngomong namun tidak pandai mengamalkan ilmunya, bukan untuk menuduh orang lain. Jadi ciri khas ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah ini tidak mudah-mudahnya
mengatakan si fulan ulama su, tidak mudah-mudahnya mengatakan si fulan tukang bid'ah dan lain-lain. Sebab nanti ini kalau dihubungkan ilmu dengan ilmu tasawuf, misalkan saja orang mengatakan ana khairun minhu, bisa lebih baik daripada fulan, maka bisa berbalik fulan lebih baik daripada kita. Jadi artinya kalau orang itu menyangka orang lain lebih buruk, maka bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada kita. Jadi artinya ciri khas ulama Nusantara ini biasanya tidak gampang-gampang menghujat orang lain, tidak menjelek-jelekan orang lain. Yang dimaksud ahli surga yang derajatnya hanya di bawah Nabi, ini adalah ulama il-akhir, itu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Apalagi ulamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini levelnya ini sama dengan nabinya Bani Israel. Jadi ibadah ini rahmat Allah yang pahalanya besar. Kita tidak menyangka-menyangka, yaitu melihat wajahnya orang alim dengan mahabbah, dengan senang, dengan simpati. Ada pula nanti ibadah yang besar pahalanya, yang mengangkat derajat, itu dengan hadis qala sallallahu almar'u ma'a man ahab, orang besok oleh Allah dikumpulkan dengan siapa yang dicintai. Hadis ini ketika diterima oleh para sahabat, sahabat sangat bungah, sahabat sangat bahagia, sebab dengan kita mencintai orang baik saja, maka kita oleh Allah akan dimuliakan. Namun biasanya kan repot, sedikit sekali orang yang mahabbah kepada ulama, sedikit sekali orang yang mahabbah kepada orang-orang sholihin. Justru kadang-kadang orang itu mahabbah dengan artis, dengan tokoh-tokoh yang demikian. Padahal kita mahabbah kepada ulama, kepada orang soleh itu harus diprioritaskan, harus diperhatikan. Kita hanya mahabbah saja, kita besok oleh Allah akan dikumpulkan di surga. Allah madkhilna jalah ma'ahum, amin ya rabbal alamin. Sekian, fabana wallahu a'lam.